Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian online kita membahas kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih di muqaddimah kitab Salasatil Usul, yang muqaddimah terakhir yang membahas tentang Al-Hanifiyah. Pada bagian terakhir kemarin kita terpotong ya ketika membahas tentang larangan terbesar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan di sini. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi kitabihi As-Salasatul Usul wa'dhamu ma naha anhu asyirku. Syekh Muhammad berkata, wa'dhamu ma naha anhu, dan sebesar-besarnya larangan Allah adalah asyirku, adalah kesyirikan. Jadi dosa terbesar di dalam Islam adalah syirik. Apa itu syirik? Pengertiannya, karena penting untuk apa kita mengetahui definisi syirik? Karena banyak orang merasa dia tidak melakukan kesyirikan. Banyak orang merasa tidak melakukan kesyirikan. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah Mekah dulu, mereka ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka itu tidak merasa sedang melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, maka penting sekali untuk mengetahui definisi syirik itu apa. Supaya apa? Supaya kita tahu, wah ini perbuatan ini syirik, jadi kita bisa jauhi. Apa itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Nah, ini pengertian syirik, yaitu menyembah atau berdoa, beribadah ghairihi kepada selain Allah, ma'ahu dibarengi dengan menyembah Allah. Dari definisi ini bisa kita tahu bahwasanya orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan itu dia juga ibadah kepada Allah. Tapi statusnya jadi musyrik, kenapa? Karena dia menyembah kepada selain Allah juga, memberikan ibadah kepada selain Allah juga. Tapi dalam keadaan yang lain, dalam kesempatan yang lain, dia tetap menyembah Allah. Jadi orang musyrik itu tidak harus dia benar-benar tidak beragama Islam, tidak. Jadi dakwatu ghairihi ma'ahu, menyembah kepada selain Allah dibarengi dengan menyembah Allah. Jadi maksudnya nggak harus orang musyrik itu benar-benar nggak kenal Allah, nyembahnya yang lain, nggak harus. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya syai'an, dengan sesuatu apapun. Kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. Qala syarih Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, a'dhamu ma nahallahu anhu asyirk. Sebesar-besar apa yang Allah larang, sebesar-besar larangan Allah adalah asyirku, kesyirikan. Wadzalika li'anna a'dhamal huquqi huwa haqqullahi azza wajalla. Kok bisa syirik itu dosa terbesar? Bukan membunuh, bukan mencuri, bukan korupsi. Padahal
Syirik itu tidak menyakiti orang gitu kan. Syirik itu tidak menyakiti orang. Makanya banyak orang kemudian tidak menyadari itu dosa paling besar. Kenapa? Karena nggak ada yang dirugikan dengan kesyirikan itu, orang lain itu tidak ada yang rugi gitu. Tapi kenapa dianggap sebagai dosa terbesar? Li'anna a'dhamal huquqi huwa haqqullahi azza wa jalla. Karena sebesar-besar hak yang ada di dunia ini yang harus ditunaikan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya haknya makhluk, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza farata fihi al-insanu faqad farata fi a'dhamil huquqi wa huwa tauhidullah azza wa jalla. Maka apabila seseorang itu kemudian melalaikan di dalam haknya Allah, faqad farata fi a'dhamil huquq, maka sungguh dia telah berbuat lalai dalam sebesar-besarnya hak, yaitu apa? Wa huwa tauhidullah azza wa jalla, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu la dzulmun, sungguh benar-benar kezaliman yang besar. Jadi syirik adalah perbuatan zalim. Bagaimana kita tahu zalim pengertiannya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pemberi rizki kita, pengatur alam semesta. Makanya haknya Allah yang adil bagi Allah adalah dia satu-satunya yang disembah. Nah, kalau kemudian orang itu berbuat syirik, maka dia telah berbuat zalim. Dia menyembah selain Allah, maka dia berbuat zalim, kezaliman terbesar. Yang mana ibadah itu harusnya hanya dikasihkan kepada Allah, dia kasihkan kepada yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa saja yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa dengan dosa yang besar. Sebesar-besarnya dosa. Wa qala 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa saja yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya siapa saja yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atas orang tersebut al-jannah, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan sungguh tidak ada bagi orang zalim tersebut, orang musyrik tersebut, min ansar, seorang penolong pun. Jadi di awal Allah bilang may yusyrik billah, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah. Di akhir Allah sebut orang pelakunya sebagai orang yang zalim. Orang yang zalim. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang musyrik, orang kafir itu orang yang zalim. Sezalim-zalimnya orang, orang yang paling zalim adalah orang yang berbuat syirik atau orang kufar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bihi, tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa apa saja yang levelnya di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini cara menafsirkan ayatnya gitu ya. Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Saya belum bertaubat. Dan Allah mengampuni dosa apa saja yang levelnya di bawah kesyirikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membawakan hadis. Ya, Utsaimin membawakan hadis, a'dhamu dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Rasulullah, a'dhamu dzanbi, sebesar-besar dosa itu an taj'ala lillah, kamu jadikan bagi Allah niddan, ada sekutu, ada tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal dia yang menciptakan. Ini sebesar-besar dosa dan
kurang ajarnya perbuatan. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngasih napas, Allah yang memberikan segala-galanya, tapi bersyukurnya tidak kepada Allah. Tapi nyembahnya tidak kepada Allah. Bertaubatnya tidak kepada Allah. Nah, ini namanya sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya kriminal. Nah, perbuatan kriminal yang paling besar. Wa qala alaihi salatu wassalam fima rawahu Muslimun an Jabir. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sahabat Jabir, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Rasulullah, man, siapa saja yang laqiyallaha, berjumpa dengan Allah. Artinya meninggal kemudian menemui Allah, la yusyriku bihi syai'an. Dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun juga. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya, siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah dengan satu apapun juga, meskipun sedikit, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Man mata, siapa saja yang mati, wa huwa yad'u min dunillah, dalam keadaan dia menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah, niddan, pada satu tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya syirik adalah sebesar-besar dosa dan sebesar-besar kriminalitas. Dan sezalim-zalimnya perbuatan. Wastadalla mu'allifu rahimahullahu ta'ala li amrillahi ta'ala bil ibadati wa nahyi 'anil syirki bi qaulihi 'azza wa jalla wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wastadalla al-mu'allifu rahimahullah, penulis Syekh Muhammad itu berdalil li amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bil ibadati, untuk beribadah, wa nahyihi 'ani syirki, dan larangan dari berbuat syirik, itu dengan firman Allah taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ini poin pendalilannya dari Syekh Muhammad. Syekh Muhammad kan di awal bilang sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid, dan sebesar-besar larangan Allah adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Apa dalilnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, fa'amara Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi wa naha 'ani syirki bihi. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembah Dia saja dan melarang dari kesyirikan. Wa hadza, dan ayat tersebut yatadammanu, berkonsekuensi atau mengandung itsbatal ibadati lahu wahdah, menetapkan status hak ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sembahlah oleh kalian Allah dan jangan berbuat syirik. Maka konsekuensinya dalam ayat tersebut menetapkan hak ibadah hanya untuk Allah. Faman lam ya'budillaha fahuwa kafirun mustakbirun. Maka siapa saja yang tidak menyembah Allah sama sekali, fahuwa kafirun mustakbirun, maka statusnya orang ini kafir, mustakbir, sombong. Orang ateis atau orang kafir asli ya. Kemudian waman abadallaha wa abada ma'hu ghairahu, dan siapa saja yang menyembah Allah dan menyembah bersama dengan Allah itu selain Allah, fahuwa kafirun musyrikun, maka dia kafir musyrik. Lihat, siapa saja yang tidak menyembah Allah sama sekali, maka dia kafir, sombong. Tapi siapa saja yang dia nyembah Allah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi menyembah kepada selain Allah juga. Kalau minta perlindungannya kepada selain Allah. Ngasih sesaji, misalkan sedang ada bala, kemudian dia minta perlindungan kepada selain Allah. Padahal minta perlindungan juga ibadah. Minta perlindungan juga
ibadah. Dia sholatnya kepada Allah. Tapi minta perlindungannya kepada selain Allah. Maka ini musyrik. Musyrik kafir. Dia statusnya musyrik dan kafir. Meskipun nyembah Allah. Kemudian waman abadallaha wahdahu fahuwa muslimun mukhlisun. Dan siapa saja yang dia menyembah Allah satu-satunya, tidak nyembah yang lain, maka dia muslim mukhlis. Jadi bisa dipahami ya tentang definisi syirik itu apa. Kenapa penting? Supaya kita bisa menjauhi. Supaya kita bisa menjauhi dan bisa menetapkan bahwasanya perbuatan tersebut kesyirikan dan orang yang melakukan hal tersebut musyrik. Nah, jadi kita bisa menimbang dengan hal tersebut. Ya, bagaimana tadi di awal saya katakan, karena orang-orang musyrik Mekah sendiri awalnya itu tidak merasa mereka itu sedang melakukan kesyirikan. Karena mereka orang-orang musyrik Mekah itu waktu Rasulullah awal diutus, mereka merasanya berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Mereka mewarisi agamanya Nabi Ibrahim. Jadi agamanya Nabi Ibrahim menurut mereka adalah mengakui Tuhannya Allah, menyembah Allah di satu waktu, tapi sebesar-besar ibadah menurut orang-orang musyrik Mekah adalah berkorban atau menjadikan Lata, Uzza, Manat itu sebagai perantara. Itu kesalahan terbesar yang paling fatal dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Kemudian wasyirku naw'an. Syirik itu ada dua jenis. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Syirik akbar dan syirik asghar. Nah, syirik ini ada dua. Syirik besar, syirik kecil. Panau'ul awwalu, jenis yang pertama yaitu asyirkul akbaru, yaitu syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari'u wa kana mutadamminan li furujil insani an dini. Itu kullu syirkin, setiap lafal kesyirikan, setiap kata yang disebut dengan syirik, atlaqahu syari'u, yang disematkan oleh pembuat syariat. Misalkan tadi ya, siapa saja yang berbuat ini dan ini, maka dia telah berbuat syirik. Sesuatu yang secara teks eksplisit disebut dengan syirik, wa kana mutadamminan, dan itu berkonsekuensi li khurujil insani an dini, keluarnya seseorang dari agamanya. Jadi perbuatan yang disebut dengan syirik dan itu berkonsekuensi mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu syirik akbar. Kemudian anau usani, jenis yang kedua asyirkul asgharu, yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Apa itu? Wa huwa kullu amalin qauliyin aw fi'liyin atlaqa alaihi syar'u wasfa syirki walakinnahu la yukhriju 'anil millah. Syirik kecil itu apa? Wa huwa kullu amalin, setiap perbuatan, qauliyin aw fi'liyin, baik itu ucapan maupun perbuatan fisik, atlaqa alaihi syar'a, yang atlaqa alaihi syar'u, yang disematkan, disebutkan oleh syariat, wasfa syirki, dengan sifat syirik, lakinnahu la yukhriju 'anil millah, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi setiap perbuatan yang disebut dengan syirik tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Karena banyak ya, misalkan barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah berbuat musyrik. Disebut musyrik, disebut syirik. Nah, tapi ini tidak berkonsekuensi pelakunya keluar dari Islam secara langsung. Secara langsung tidak berkonsekuensi seperti itu. Maka bersumpah dengan nama selain Allah itu berarti syirik kecil. Maksudnya begitu. Tapi wa'alal insan, maka wajib bagi setiap orang al-hadaru minasyirki akbarihi wa asgharihi, untuk selalu waspada dari perbuatan syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kenapa? Faqad qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, ayyusyraka bihi. Dalam dalam usul fikih. Ini ayyusyraka bihi, kalau yang pernah belajar
usul fikih nahwu sedikit, an ketemu fi'il mudhari ini namanya takwil masdar. Jadi fi'il mudhari'nya ini kalau ketemu an maka dia ditakwil sebagai masdar. Jadi innallaha la yaghfiru syirkan. Nah, jadi ayyusyurkan ini kan fi'il mudhari' nih. Kalau ketemu an maka dia ditakwil sebagai masdar. Masdar ya fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar itu kan. Masdar itu kan nakirah. Masdar itu kan nakirah. Nakirah dalam konteks larangan la yaghfiru tidak akan mengampuni, dalam konteks penafian, peniadaan itu memberikan faedah umum. Memberikan faedah umum. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apapun itu. Baik besar maupun kecil. Makanya kita meskipun level atau namanya itu syirik asghar, tapi tetap judulnya syirik. Kalau mati dalam keadaan belum bertobat, tidak Allah ampuni. Jadi pahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian faidza qila laka. Sekarang baru masuk ke poin usul salasah. Kita masuk ke poin usul salasah. Lumayan lama ya. Ini pertemuan ke-10. Faidza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, mal usulu salah satu allati yajibu alal insani. Apakah 3 fondasi dasar, 3 kaidah allati yang yajibu wajib alal insani atas manusia, atas seseorang itu makrifat untuk mengenalnya. Kalau kita ditanya apa sih 3 fondasi, 3 kaidah yang wajib sebagai seorang muslim kita tahu. Apa itu? Fakul maka jawablah ma'rifatul abdi rabbahu. Pertama, seorang hamba itu ma'rifah, mengetahui, mengenal Rabbnya. 1. Wa nabiyahu, wa dinahu, 2 agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. 3, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 3 itu ya. 3 itu adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh setiap hamba. Al-usul jam'u aslin. Tadi kan Syekh Muhammad mengatakan apa sih usul salasah yang wajib diketahui oleh setiap hamba? 3 usul. Usul itu apa? Usul adalah jamak dari asal. Jamak dari asal. Aslun itu jamaknya usul. Jamak taksir ya. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Secara bahasa, asal itu adalah sesuatu yang yubna alaihi, dibangun atas sesuatu tersebut, ghairuhu. Sesuatu yang lain. Nah, bahasanya pondasi. Sesuatu yang dibangun atas hal tersebut selainnya, sesuatu yang lain. Wa min dzalika, di antaranya adalah aslul jidar. Aslul jidar itu pondasi tembok. Wa huwa asasuha, yaitu asasnya tembok, pondasinya tembok. Disebut pondasi, makanya pondasi tembok itu disebut aslun, aslul jidar. Kenapa? Karena dari aslun tadi dibangun tembok, maksudnya begitu. Kemudian wa aslu syajarah. Begitu juga penggunaan asal itu pada kata aslu syajarah. Aslun itu batang pohon. Batang pohon. Bukan padang potong apa. Akar pohon. Alladzi yatafarra'u minhu al-aghsanu, yang mana bercabang-cabang dari asal pohon tadi al-aghsan, cabang atau dahan-dahan yang lain. Kan disebut aslun. Makanya setiap sesuatu yang kemudian muncul darinya itu sesuatu yang lain itu disebut aslun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Alam taro, tidakkah kamu melihat kaifa bagaimana daraballahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik, asluha sabitun, yang mana asalnya, akarnya itu sabit, akarnya itu kokoh,
menancap di tanah, wa far'uha fis sama, sedangkan faraknya, cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Ini disebut asal tadi ya. Aslun pohon itu maksudnya akar. Kenapa? Karena dari akar tersebut muncul pohon. Itu juga usul salasa ini, setiap apa saja dari perkara-perkara agama itu muncul dari 3 pondasi. Maksudnya, kemudian kata Syekh Utsaimin, wa hadhil usulu salah satu yushiru bihal musannifu rahimahullahu taala ilal usulil lati yus'alu anhal insanu fi qabrihi. Dan usul salasah ini, 3 pondasi dasar ini, 3 kaidah dasar ini, yushiru bihal musannifu, penulis mengisyaratkan kepada usul, kepada pondasi allati yang yus'alu anhal insan. Manusia itu akan ditanya fi qabrihi, di dalam kuburnya. Nah, jadi sebenarnya asal dari 3 pondasi ini adalah 3 pertanyaan kubur, 3 pertanyaan alam kubur. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini berarti asal kita itu baik, agama kita baik, pengenalan kita kepada Allah baik, agama kita baik, pengenalan kepada Rasulullah kita baik. Dan semua agama itu kembalinya ke 3 pengenalan ini. Sebenarnya seperti itu. Apa itu? 3 pertanyaan kubur. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Fakul ma'rifatul abdi rabbah. Oh, afwan, sini dulu ya. Tadi Syekh Muhammad mengatakan, apakah 3 pondasi dasar yang wajib bagi seorang muslim itu, setiap muslim itu mengetahuinya? Auradal muallifu rahimahullahu taala hadil mas'alata bisi ghotis su'ali. Penulis Syekh Muhammad itu membawakan permasalahan ini dengan bentuk atau metode pertanyaan, bentuk tanya jawab. Tadi kan Syekh Muhammad mengajak kita dialog, seolah-olah mengajak kita dialog. Kalau kamu ditanya, apa sih 3 pondasi dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim? Kenapa pakai metode pertanyaan begitu? Wadzalika min ajli an yantabihal insanu laha. Itu untuk tujuan supaya kita itu perhatian dengan hal tersebut. Kenapa? Karena metode tanya jawab itu biasanya lebih efektif. Metode menyampaikan sesuatu dengan pertanyaan imajiner, seolah-olah sedang mengajak dialog, itu lebih efektif. Itu lebih efektif. Li'annaha mas'alatun azimatun wa usulun kabiratun. Karena 3 hal ini adalah mas'alatun azimatun, permasalahan yang besar, yang penting, wa usulun kabiratun, dan fondasi atau kaidah yang besar. Wa inna maqala, dan hanyalah Syekh Muhammad mengatakan, inna hadhihi yal usulu salah satu lati yajibu alal insani ma'rifatuha. Sesungguhnya ini adalah 3 pondasi, 3 kaidah yang wajib atas seorang itu mengenalnya. Li'annaha hiyal usulul lati yus'alu anhal mar'u fi qabrihi. Karena pondasi ini atau kaidah ini sesuatu yang yus'alu anhal mar'u fi qabrihi. Seorang nanti akan ditanya di dalam kuburan. Nah, ini adalah bocoran pertanyaan kubur. Gitu. Idza dufina, apabila dia telah dikuburkan, wa tawalla anhu ashabuhu. Kemudian teman-temannya sudah berpaling meninggalkan dia. Secinta apapun seseorang kepada orang lain, kalau sudah dikubur, dia pulang. Dia pulang. Jadi apabila sudah dikubur dan teman-temannya itu sudah pulang berpaling, atahu malakani, maka 2 malaikat akan datang mendatanginya, fa'aq'adahu, kemudian mendudukkannya, didudukkan si mayat tersebut, fasa'alahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kemudian 2 malaikat tadi bertanya kepada si mayat tadi, mar rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. 3 pertanyaan ini. Cuma 3. Tapi fa'ammal mu'minu fayaqulu rabbiyallahu. Adapun seorang yang mukmin, maka dia akan bisa menjawab, rabbiyallahu, Rabbku adalah Allah.
wa dinil islamu, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukmin. Wa ammal murtabu awil munafiqu. Adapun kalau orangnya itu murtab, orang yang ragu, yang enggak ngerti, awil munafiqu atau bahkan orang munafik, fayaqulu, maka dia akan menjawab, ha ha la adri. Ha itu ungkapan kayak orang kebingungan, gitu. La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengan orang mengatakan sesuatu maka saya ikut mengatakannya. Ini kalau orangnya ragu atau munafik. Nah, dari sini kita makin tahu betapa pentingnya 3 pertanyaan kubur ini. Karena ini adalah tanggung jawab atau jaminan keselamatan kita nanti di akhirat ke depannya gimana. Kalau sukses menjawab 3 pertanyaan kubur ini, maka ke depannya sukses. Ke depannya sukses. Insya Allah. Makanya mudah-mudahan dengan mempelajari ini, kita bisa menjawab pertanyaan kubur dan sukses ke depannya dengan cara mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang pertama tadi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatul abdi rabbah, dengan cara seorang hamba mengenal Allah supaya kita bisa menjawab pertanyaan siapa Tuhanmu. Kenapa? Karena kalau kita nggak kenal Allah maka kita akan nggak bisa menjawab ketika ditanya siapa Tuhanmu. Ma'rifatullahi takunu biasbabin. Kata Syekh Utsaimin, mengenal Allah itu bisa dengan beberapa sebab atau metode. Mengenal Allah bisa dengan beberapa sebab atau metode. Minha diantaranya adalah an-nadzoru wa tafakkuru, dengan cara nazar dan tafakkur. Nazar itu meneliti, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tafakkur itu nggak cuma melihat tapi memikirkan. Fi makhluqatihi, di dalam pada makhluk-makhluknya Allah azza wa jalla. Fa inna dzalika, kenapa? Karena perbuatan tersebut, nazar dan tafakkur, melihat dan memikirkan ciptaan Allah, yuaddi ila ma'rifatihi, bisa mengantarkan kepada pengenalan kepada Allah, wa ma'rifati azimati wa ma'rifati azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Dan juga mengantarkan kepada mengenal azimi sultanihi, betapa besarnya kekuasaan Allah, kerajaan Allah, wa tamami qudratihi, dan sempurnanya kemahamampuan Allah, wa hikmatihi, sempurnanya hikmahnya Allah, wa rahmatihi, dan sempurnanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Metodenya bagaimana? Melihat dan memikirkan tanda-tanda ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu ya. Pada diri kita pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Allah bertanya, awalam, apakah mereka itu tidak yang dulu melihat fi malakuti samawati wal ard, pada kerajaan langit dan bumi, wama, dan pada apa saja khalaqallahu min syai', yang Allah ciptakan berupa sesuatu hal. Ini pertanyaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian itu, mereka itu enggak ngelihat pada kerajaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala? Dan apa saja yang Allah ciptakan? Enggak ngelihat, maksudnya ngelihat dengan tafakur tadi ya. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama a'idukum biwahidah. Dalam surat Saba ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, katakanlah wahai Rasulullah gitu, katakanlah wahai Nabi, innama a'idukum biwahidah. Hanyalah aku wasiatkan kalian satu hal. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, hanyalah aku mewasiatkan kepada kalian satu hal, antaqumu lillahi masna wa furoda, supaya kalian taqumu lillah ay taqumu qiyaman khalisan lillahi min ghairi hawan wala asabiyatin. Kalian memikirkan, mencari kebenaran gitu, berdiri dengan untuk mencari kebenaran, lillah, tentang Allah,
masna wa furoda, baik berdua maupun sendiri. Tsumma tatafakkaru, kemudian kalian bertafakkur. Ini wasiatnya Rasulullah kepada orang-orang musyrik. Saya mewasikan satu hal, supaya kalian benar-benar berdiri mencari kebenaran kepada Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian tafakkur, baik sendiri ataupun berdua. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan silih bergantinya malam, wan nahar, dan siang, la ayatin, benar-benar ada tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang yang memiliki albab, memiliki pemikiran, yang otaknya jalan kalau bahasa kita. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun." Sungguhnya pada silih bergantinya malam dan siang dan apa saja yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, sungguh benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang bertakwa. Ini semuanya perintah dari Allah untuk melihat dan memikirkan segala kejadian yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, wal fulki, dan pada perahu, pada kapal, allati tajri fil bahri, yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, membawa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa saja yang Allah turunkan dari langit, mimma'in, berupa air. Fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha, maka Allah hidupkan dengan sebab air tersebut bumi setelah bumi tersebut kering, mati. Wa batha fiha min kulli dabbah, kemudian Allah kirimkan, Allah utus fiha, di bumi tersebut, min kulli dabbah, setiap binatang. Wa tasrifir riyahi, dan pada pergantian atau bergeraknya angin, was sahabi, dan awan, al-musakhkhari, yang diatur, bainas sama'i wal ardi, baik di langit dan bumi, la ayatin liqaumin ya'qilun, sungguh benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, memiliki akal. Ini metode yang pertama. Itu dengan cara apa? Dengan cara memikirkan atau melihat dan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada pada langit dan bumi dan apa yang ada pada diri kita. Itu juga metodenya seperti itu. Kemudian wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu an-nadharu fi ayatihi asyariyati wa hiyal wahyul ladzi ja'at bihi rusul alaihi salatu wassalam. Dan di antara sebab yang kedua, bagaimana caranya kita mengenal Allah, metode yang kedua adalah ma'rifatul abdi rabbahu, mengenalnya seorang hamba kepada Rabbnya dengan an-nadhar, melihat, memikirkan fi ayatihi asyariyah, ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'i. Kalau tadi kan ayat kauni, ayat alam semesta, ini ayat yang sifatnya syar'i. Yaitu apa? Wa huwal wahyu. Itu wahyunya Allah. Alladzi ja'at bihi rusul alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Fayanzuru fi hadhil ayati wa ma fiha minal masalihil azimatil lati la yaqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirati illa biha. Maka manusia itu bisa melihat pada ayat-ayat yang Allah turunkan. Wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam ayat tersebut, kandungan ayat tersebut, minal masalihil azimati, tentang kemaslahatan yang besar. Jadi di dalam ayat-ayat Allah, Al-Quran, itu pasti ada kemaslahatan yang besar. Allati la yaqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirati illa biha. Yang mana tidak akan terwujud kehidupan manusia, kehidupan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dengan ayat-ayat tersebut.
fa idza nadhara fiha wa ta'ammalaha mastamalat alaihi minal ilmi wal hikmati wa wajada intidama wa fiqataha li masalihil ibadi arafa bidzalika rabbahu azza wa jalla. Maka apabila dia melihat, memperhatikan di dalam ayat-ayat tersebut dan ta'ammul juga memperhatikan ayat-ayat tersebut, wa mastamat alaihi, dan apa saja yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut, minal ilmi, berupa ilmu pengetahuan di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali, wal hikmati, dan hikmah yang begitu tinggi, begitu luar biasa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa wajada intidhamaha, kemudian dia akan mendapati intidhamaha, keteraturan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa teraturnya ayat-ayat Al-Qur'an, wa mawafiqataha, dan cocoknya, sesuainya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut lima solihil ibad, terhadap kemaslahatan hamba. Semua yang ada di dalam ayat Al-Qur'an itu pasti sesuai, cocok dengan kemaslahatan hamba. Arafa bidzalika rabbahu, maka dia akan bisa dengan hal tersebut mengenal Rabb-Nya azza wa jalla. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu min ghairi indillah, min indi ghairillah, dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti mereka akan mendapati di dalam Al-Qur'an tersebut perselisihan atau perbedaan yang banyak sekali. Maka kita akan tidak pernah mendapati di dalam Al-Qur'an itu pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan. Wa minha ma yulki Allahu azza wa jalla fi qalbil mu'mini min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya, diantara metodenya juga adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala yulki, berikan di dalam hati seorang mukmin. Nah, ini kalau yang ketiga ini murni dari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih di dalam hati seorang mukmin. Berupa apa? Ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Berupa pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ini tuh cuma dikasih kepada hamba-hamba tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal aini. Hingga seolah-olah dia itu melihat Allah dengan penglihatan matanya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khina sa'alahu Jibrilu." Tatkala Jibril bertanya kepadanya, "Mal ihsanu?" Apa itu ihsan? Qala, Rasulullah menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tara." Kamu nyembah Allah seakan-akan kamu ngelihat Allah. Wa ilam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka sungguh Allah melihatmu. Nah, yang poin ini, kita bisa menyembah Allah seakan-akan melihat Allah itu kalau makrifat kepada Allah itu sudah tinggi. Makrifat kepada Allah sudah tinggi, pengenalan kepada Allah itu sudah levelnya sudah tinggi, maka kita baru bisa mendapatkan yang ini. Dan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari saya pribadi dan di zaman amal atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.